menyampaikan ya tentang satu materi S2 MSKS Bu ya. Materi yang sebetulnya harus kita tahu Bapak Ibu. Materi ini saya akan kupas, tapi Bapak Ibu nanti harus praktek. Karena ujungnya semuanya kalau kita praktek hafal, kemudian kita praktekkan, hafalkan lagi, praktekkan, lama-lama udah menyatu ketika ada edukasi. Ya, saya mau tanya sebelumnya, yang ketika edukasi isinya hanya celup-celup Bapak Ibu, seperti saya dulu 3 tahun yang lalu. Boleh katakan? Yang tahunya hanya demo aja, yang pakai demo aja. Oke, yang lain pakai apa ya? Pakai flipchart ya? Ya, maksudnya pakai flipchart sama demo gitu. Ya, yang ceritanya cuma kesehatan aja. Boleh katakan? Ya, oke, ya. Nah, yang lain malu gitu ya, nggak apa-apa. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, bisnis ini seperti nasi goreng. Wah, ya. Oh. Asidik. Jadi gini. Ini kayak nasi goreng, ya. Di sini ada nasinya jelas, ya, ada kerupuknya, ada dadanya mungkin daging, kemudian ada sambelnya, ya, ada empalnya, ya, kemudian ada timunnya dan nasi udah pasti, ya. Seringkali kita Bapak Ibu hanya pakai ya satu aja, yaitu nasinya aja. Anggap aja ini kita hanya demo tentang kesehatannya aja, Bu. Jadi yang kita tawarkan hanya konsep kesehatannya aja, seperti itu, ya. Nah, bukan salah enggak, Bu. Tapi sebetulnya dari satu menu nasi goreng ini, ya, saya kasih cari gambar nasi goreng. Itu sebetulnya banyak menu yang Bapak Ibu bisa tawarkan, seperti itu. Ya, jadi bukan hanya sekedar nasinya aja, tapi banyak menu yang Bapak Ibu bisa tawarkan ke prospek Anda, Bu. Ya, jadi kalau Ibu nasi tadi ya, ketemu ya, belum tentu prospek Ibu, bos Ibu tertarik dengan kesehatan. Ya, mungkin tertariknya adalah dengan konsep bisnisnya, gitu. Nah, masalahnya kita harus menguasai semuanya agar kita bisa menyajikan sesuai kebutuhan dari prospek kita. Ya, pintunya dibuka apa dulu, Pak? Kesehatan dulu atau bisnisnya? Jadi garis besarnya itu ada tentang kesehatan. Yang satu lagi tentang potensi bisnisnya, Bu. Nah, prospek kita membuka pintu yang mana dulu gitu. Kalau prospek kita lagi pusing masalah utangnya banyak, ya, bisnisnya lagi drop, terus kemudian butuh ekspansi, butuh modal, Anda tawari kesehatan, ya, keluar uang 50 juta lagi, ya, kemungkinan besarnya dia nggak akan mau. Paham? Ya, tapi kalau Bapak Ibu tawarkan konsep bisnisnya, ya, 1-2 tahun ke depan dia ada tambahan income 100-200 juta untuk ekspansi bisnisnya, ya, kemungkinan besarnya dia mau. Ya, contohnya saya 2012 saya sudah tahu Kangen Water, tapi rekan kerja saya di Jakarta, beliau menawarkan cuma konsep kesehatannya aja. Beliau tidak menceritakan tentang konsep potensi income-nya, dia nggak menceritakan tentang ekspansi bisnisnya. Kita punya lisensi dengan satu ED kita bisa expand ke 23 negara seperti itu. Beliau nggak ceritain, Bu. Ya, nah akhirnya saya nggak tertarik. 2014, ya, saya diedukasi oleh sponsor saya, yang Pak Teddy. Beliau menceritakan komplit, Bu, tentang kesehatannya, tentang prospeknya, dan situ saya terbuka, Bu. Ya, yang pertama, yang kedua, Bu, ada timingnya. Ya, kalau hari ini orang itu belum mau, bukan berarti orang itu tidak mau. Nangkep ya? Waktunya belum pas. Saat itu saya lagi pengeluaran banyak di properti, jelas saya menolak usaha ini, Bu. Tapi 2 tahun kemudian properti saya sudah berjalan, kemudian lagi cari bisnis yang lain karena properti lagi lesu, ya, saya lagi cari bisnis. Ya, teman saya nggak datang lagi yang 2012. Ya, jadi orang lain masuk, Bapak Ibu, masuk pas timingnya closing, seperti itu, paham? Nah, dan jadi orang ketika ada presentasi, Bapak Ibu, ya, bukan nanti ada training khusus materi namanya follow up, ya, nanti di pertemuan kelas ketiga kalau nggak salah, itu tentang follow up akan dikupas habis oleh mentor kita Bapak Eko Hardoyo, ya. Nanti beliau akan menceritakan bagaimana follow up yang baik, Bu. Jadi pastikan setiap kelas Anda datang, ya. Oke. Nah, jadi kita jangan hanya satu ini. Oke. Saya kasih ini yang pertama, kesehatan, ya. Yang kedua, Bu, kita juga menawarkan, ya, Bu, di usaha Najik ini, ya, yang namanya kesehatan finansial dan kesehatan pikiran.
Banyak mana di luar sana orang yang butuh sehat secara fisik, atau orang yang sebetulnya fisiknya sehat tapi sudah nggak sehat secara pikiran atau dompetnya? Banyak mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, Bu Ibu. Ya, jawabannya Anda tahu. Artinya kita perlu menguasai juga yang topik kedua, yaitu gimana membuka mindset prospek kita tentang yang namanya bisnis, Bu Ibu. Ya, potensi dari energi. Oke. Nah, ini gambar apa? Tikus. Ya, menjijikan tuh nggak? Ya, saya nggak mau tanya di rumahnya ada tikusnya. Ada tikusnya gitu ya. Ya, lihat tikus kecil, entah tetangganya, sebelah saya ada warung. Ya, begitu warungnya tutup, semuanya tikus pindah ke rumah saya, Bu Ibu. Itu ya, padahal saya nggak buka warung ya. Nah, sebelah warung ini pindah semua ke sini ya. Nah, di rumah saya ada tikus. Wah, kalau anak saya lihat tikus, wah takut, Bu Ibu. Kayak kan kadang dia di atas, kadang di bawah seperti itu ya. Nah, tau-tau muncul begitu hilang, nanti nggak kelihatan gitu ya. Pokoknya menjijikan dan menakutkan. Ya. Tapi kalau Anda lihat tikus ini, suka nggak? Ya, suka nggak, Bu Ibu? Ya, sama-sama tikus loh. Ya Pak, tikus yang ini kan beda Pak. Ini lucu, menarik ya. Ini kan Mickey Mouse, begitu kan? Ya kan? Itu alarm ya. Nah ini kan Mickey Mouse Pak, beda. Tapi sama-sama tikus. Ya, tikusnya sama nggak? Istilah tikusnya. Bisnisnya sama energi. Ya, tapi cara menyajikannya berbeda. Orang akan melihat bisnis ini menarik. Setuju nggak? Setuju. Oke, ya. Kita tinggalkan tentang tikus. Nah, ini materi S2 atau SKS ya, banyak dari tim kami Bapak Ibu yang sedang belajar tentang materi ini. Ya, buat Bapak Ibu yang baru 2 bulan terakhir join, boleh angkat tangan? Baru 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir punya mesin? Oke, ya. Nah, materi ini nanti Anda pelajari ya. Oh ya, sebelumnya bisa dibantu dibagikan. Oke. Ya, tapi fokusnya ke depan dulu. Nanti Bapak Ibu kan dapat materinya ini yang saya ceritakan ya. Oke. Judulnya S2 6 SKS. Ya apa? S2 6 SKS. Artinya solusi sederhana 6 sistem kebut semalam. Ya, apa? Artinya 6 sistem kebut semalam. Ya, jadi kalau Anda mau pelajari ini semalam, beres Bapak. Anda paham semua. Ya, kalau Anda pelajari semalam. Nah, yang pertama Bapak. Ya, ada satu prinsip di bisnis ini Bapak Ibu yang perlu Anda paham dan Bapak Ibu pegang. Ini yang saya pegang sampai hari ini. People don't care how much you know until they know how much you can. Apa? People don't care how much you know until they know how much you can. Ya, itu aja yang saya hafal dari kemarin itu. Nah, jadi orang tuh nggak peduli berapa banyak yang Bapak Ibu tahu tentang energi, sampai mereka ya Bapak Ibu melihat bahwa Anda peduli dengan mereka. Nah, seringkali Bapak Ibu kita ketika edukasi ya, kita terlalu bernafsu. Ya, contohnya Bapak Ibu sekalian baru belajar karate ya. Orang yang sabuk hitam dengan sabuk kuning atau sabuk putih beda nggak, Bu? Ya, begitu orang sabuk putih naik sabuk kuning, Bu. Ya, kemarin di TV ada viral ya, anak SMP berantem. Wah, berantemnya gaya ngawur fantah diri gue ya. Pokoknya semua gaya dikeluarin. Tapi kalau orangnya sabuk hitam, kira-kira tenang nggak ngadepin berantem gitu? Tenang, sekali pukul KO Ibu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian gini, kita mesti menguasai, kita mesti belajar ya. Ketika kita edukasi ya, kita fokusnya bukan ke orang itu join atau beli mesin. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu lihat di jidat orang itu ada tulisan 2,9. Ya, apalagi kalau Mas Zen ini udah 5A, bentar lagi 6A. Sekali closing 14,5. Wah, di jidatnya tulisan 14,5 gitu kan. Nah, kalau kita fokusnya ke situ Bapak Ibu, ya, orang nggak akan merasa 50 juta mahal. Karena kita fokusnya adalah mau ngambil sesuatu dari orang itu. Paham? Nah, fokus kita tuh harus geser gitu. Fokus kita adalah berbagi, sharing, ya. Berkat rezeki itu dari Tuhan itu. Yang menggerakkan orang itu untuk closing itu adalah Tuhan itu. Ya, bukan kita yang maksa itu, karena semakin dipaksa, oke, aku beli, setelah itu dia nggak mau kawanan sama kita, dia nggak mau berteman, nggak mau jadi kontak lagi, udah nggak mau. Bukan itu yang kita cari, itu nggak.
Yang kita cari silaturahmi, teman yuk sama-sama berjuang, sama-sama ekonominya berkembang, sama-sama jadi miliarder dari energi seperti itu, ya kan? Nah, itu yang kita cari Ibu. Ya, jadi orang tidak peduli dengan apa yang Anda tahu, ya, sampai mereka tahu bahwa Anda peduli dengan mereka itu. Oke. Nah, ada 6 poin Ibu, ya. 6 poin ini nanti Anda hafalkan. Ya, ada istilahnya. Hafal sampai mati, jalankan dengan hati. Wah, ya, kayak Riana gitu ya. Hafal sampai mati, jalankan dengan hati. Coba diulangi Ibu. Hafal sampai mati, jalankan dengan hati. Oke. Nah, nanti kita ulang-ulang ya. Nah, 6 poin ini Bapak Ibu hafalin. Maksudnya saya mati bukan kita mati enggak. Sampai benar-benar lontong, sampai benar-benar ketika Anda masuk alam bawah sadar, sampai benar-benar ketika Anda bercerita keluarnya ini Bu. Ya. Nah, tapi tidak harus letterlock atau harus aku 6 poin ini semua. Urutannya harus 1 2 3 4 5 6 Pak. 1 2 3 kalau ketemu orang enggak Ibu. Tergantung kebutuhan orang itu apa. Pintunya dibuka dari pintu yang mana. Oke. Nah, yang pertama, life expectancy Ibu, ya. Yang namanya harapan hidup. Ini poin pertama yang perlu Bapak Ibu cerita Ibu. Ketika ketemu dengan prospek. Ya. Poin pertama, tapi tidak harus langsung ini Ibu ya. Jadi misalnya kita ketemu dengan prospek nih. Nah, Bapak Ibu bisa cerita ngobrol FORM tadi, Family Occupation Relocation Money. Setelah suasana SBK cair Bapak Ibu ya. Saya pernah ketemu dengan prospek dari jam 8 sampai jam 10 Bapak Ibu. Saya sering ceritain ke tim ya. Saya cuma dengar telinga 2, mulut 1. Saya dengerin dia cerita Bapak Ibu. Sampai terakhir jam 10 dia tanya, "Kerjaanmu apa sih Pak?" Nah, akhirnya begitu dia tanya gitu, kebuka nggak pintunya? Kebuka Bapak Ibu. Habis itu saya masuk Bapak Ibu. Ya, di negara bagian di Amerika ada satu prinsip namanya trespass. Trespass ya. Kalau orang masuk ke rumah orang lain di negara itu tanpa izin ditembak mati itu hukumnya legal. Tapi kalau kita ketok-ketok pintu masuk ditembak itu pembunuhan. Ya. Jadi ketika prospek kita membuka dirinya dulu, ya, "Pak, pekerjaanmu apa sih? Bisnismu apa sih?" Lah, Anda baru masuk. Tapi kalau prospek kita belum membuka, ngobrol aja. Orang paling suka dengan 2 hal. Ditanya tentang keluarga, yang kedua tentang pekerjaan. Udah itu ceritanya bisa 2 jam. Nah, ketika mulai nyaman, mereka akan balik bertanya, "Pak, dari tadi kamu dengerin aku terus." Ya. Nah, coba dong kamu cerita kerjaanmu apa? Nah, itu pintunya kebuka nggak? Kebuka. Langsung keluarin demo? Enggak Bapak Ibu. Ya, Bapak sebentar ya saya ambil di mobil atau di motor langsung demoin. Ini kerjaan saya. Oh, jadi kerjaanmu sekarang celup-celup gini. Nah, salah yang maksud dong. Delivery informasinya salah. Mendelivery informasinya salah. Orang nangkepnya, oh kerjaan kita demo. Kalau saya mau jaga energi saya harus bawa air celup-celup gini. Ya. Nah, pengusaha udah sukses. Misalnya ketemu pengusaha udah sukses, nggak mau seperti itu Bapak Ibu. Oke? Nah, ini perlu Anda pahami karena ini materi buat Bapak Ibu cerita. Ya, kita itu ada beberapa fase di dalam hidup kita. 0 sampai 5 0 tahun adalah fase umur 0 adalah fase lahir. Ya, fase 0 sampai 5 usia 0 sampai 15 tahun adalah fase anak-anak. 15 sampai 25 adalah fase belajar. Ya, 25 sampai 55 ini fase produktif dan bekerja. Ya, 55 ke atas, saya tulis 80 karena engkau saya meninggal di usia 80. Ya, ini adalah fase pensiun. Nah, Bapak Ibu bisa bercerita. Ya, Pak, sudah nggak merencanakan ketika Bapak Ibu pensiun, ya, pengen usaha apa seperti itu? Ya, kalau yang di prospek umur 25 Anda nggak perlu tanya umur pensiunnya dia, gitu ya. Tapi ketika umurnya 45, 50, Anda perlu tanya ke situ, gitu. Nah, saya waktu ketemu dengan direct sponsor saya di usia 39, saya ditanya, ya, pertanyaan pertama, "Kamu punya uang 50 juta nggak untuk beli mesin kangen water?" "Nggak punya Pak." Ya, nah, terus kalau ada apa-apa dengan pekerjaanmu, dengan keluargamu, kira-kira mau biaya dari mana? Ya, itu pertanyaannya bikin saya kaget. Oke, yang kedua, banyak nggak impianmu yang sudah tercapai di usia 39? Ya, katanya kan life begin 40 gitu ya. Kalau di atas umur 40 belum berhasil bahaya, itu ya kata Jack Ma. Tapi sekarang nggak di energi Bu. Saya ketemu orang yang 55 juga sukses di energi. Oke. Nah, jadi Anda perlu tanya Bu, gali
validating dream istilahnya, ya Pak sudah puas belum dengan kehidupan Bapak hari ini? Ya kalau dia sudah buka pintu, ya Anda tanya, dia tanya Pak tentang cerita keluarga, cerita tentang pekerjaan, nah terus dia tanya Pak kerjaanmu gimana? Ya Bapak Ibu bisa tanya Pak, Bapak kira-kira saat ini sudah puas belum dengan income Bapak hari ini? Ya Anda mungkin bisa tebak-tebak kira-kira usia dia apa, berapa? Oke. Dan kalau prospek Bapak Ibu sekalian merasa belum puas dengan pekerjaannya hari ini, ya artinya itu pintu masuk untuk Bapak Ibu menunjukkan potensi dari bisnis ini. Ya, tapi jangan kesusu, Bapak. Ya, pelan-pelan, ya. Nah, kemudian setelah ini yang pertama, Bapak, ya. Nanti sambil jalan kalau sering Anda lakukan, ya Bapak Ibu akan bisa tahu, Bapak Ibu, cerita ini tapi dengan ngalir. Oke. Nah, yang kedua, Bapak. Ya, Bapak Ibu perlu memahami, saya ke Bapak Ibu prospek ya. Bapak Ibu perlu memahami ya ke cara kedua, materi kedua ya, yaitu apa? Perbandingan beda pola kerja konvensional dengan kerja membangun sistem Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, ya, kalau kita konvensional, bakar waktu dan tenaga, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore setiap hari, itu kita bekerja konvensional Bapak Ibu. Ya, satu hari kita bekerja 8 jam, ya. Satu bulan 23 hari, ya, artinya ada 180 jam kerja per bulan. Pak, ini bisa digambar nggak? Bisa, Bu. Waktu nanti Anda cerita, ya, ketika dia membuka, Pak, aku punya konsep bisnis bagus. Nggak usah keluarin demonya dulu, Bu, sebelum dia tanya company-nya. Jadi Anda perlu cerita, Pak, selama ini kan kita bekerja nih ya, sama-sama karyawan misalnya. Ya, kita bekerja 8 jam sehari, kali 24 jam, kali 8 jam. 8 jam dikali 23 hari, kita ketemu 184 jam kerja. Nah, pernah kebayang nggak Pak, pengusaha-pengusaha yang sukses di luar sana, mereka itu kok bisa liburan ketika kita pada kerja gitu? Ya, karena mereka punya namanya pelipat gandaan jam kerja, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perlu memahami ini agar bisa cerita ke mereka, Bapak Ibu. Paham ya? Nah, jadi ada bedanya antara kita konvensional dengan kita membangun yang namanya sistem. Kalau kita membangun yang namanya sistem, Bapak Ibu, ya, ini satu orang 184 jam kerja. Pemilik bisnis, Bapak Ibu, yang punya 100 karyawan, itu ada 18.400 jam kerja. Ya, gak heran kalau income-nya mereka besar. Pemilik bisnis yang karyawannya ratusan bahkan ribuan orang. Ya, kalau saya baca tiap tahun majalah Forbes 40 top pengusaha sukses di Indonesia, nomor 1 itu selalu Budi Hartono yang punya gudang garam. Itu selalu nomor 1. Nomor 1, nomor 2 itu cuma itu aja. Nah, baru muncul Khairul Tanjung, baru muncul Dato Tahir, baru muncul yang lain dan sebagainya. Tapi nomor 1 sampai 2 itu orang itu aja, Bu. Kenapa? Karena karyawannya ribuan, Bu, bahkan puluhan ribu. Selama mereka masih bisa jual barangnya, ya mereka income-nya gede banget. Ya, kenapa mereka selalu ada di nomor 1? Karena mereka punya jam kerja. Nah, kita itu bukan membangun karyawan di sini, tapi kita membangun tim yang besar yang sama-sama punya impian, sama-sama kerja. Kita punya mitra kerja yang sama-sama berjuang buat impiannya masing-masing. Setuju, Bu? Setuju. Oke, ya. Artinya kalau satu orang aja, ya, satu orang aja punya impian gede, di belakang satu orang ini ada ribuan orang, Bu, nantinya. Oke. Nah, ketika ada ribuan mesin, ya ribuan orang, yang terjadi adalah bisnis Anda besar sekali. Saya kasih contoh ilustrasi Mas Joko. Mas Joko itu punya omset 90% energi Indonesia. Ya, Indonesia 70.000 mesin. Artinya 90%-nya berapa? Gampangnya 60.000. Ini under Mas Joko di Indonesia. Ya, anggap aja Bapak Ibu 10% yang aktif. Berarti ada berapa? 6.000 orang yang aktif. Kalau setiap orang melakukan edukasi 1 kali aja, 1 hari, berarti beliau punya 1 kali 6.000 jam kerja. 1 orang 1 jam aja. Ya, berarti dia punya 6.000 jam kerja, betul? Ya, kalau hanya 1%-nya, 1%-nya, 10%-nya yang beli mesin, berarti beliau punya berapa mesin? 600 mesin, Bu. 600 mesin. Ya, kalau ini satu kali sebulan ini 600 mesin. Ini.
Ya, kebayang Bapak Ibu. Nah, ini namanya jumlah bilangan banyak. Jadi beliau ini nggak punya pabrik, tapi seperti punya pabrik yang besar, di mana di dalamnya banyak jam kerja. Bukan berarti kita karyawannya, enggak Ibu. Ya, tapi kita mau punya jam kerja sebesar beliau. Ya, kalau beliau hari ini nggak bekerja Bapak Ibu, ya, hari ini beliau nggak bekerja 1 bulan pun, 6.000 orang ini masih edukasi nggak? Masih Bapak Ibu. Nah, kuncinya dapat gimana kita punya tim ribuan orang Bapak Ibu yang menduplikasi kerja kita. Paham? Ya, saya disuruh stop suruh Mas Joko nggak mau Bapak Ibu. Pak, Oce kamu stop aja Pak mulai besok. Loh enggak Pak, saya juga kepengen seperti Bapak. Nah, karena setiap orang punya impian. Yang menggerakkan orang itu jalan karena impiannya. Paham Bapak Ibu ya? Oke. Nah, lipat gandakan jam kerjanya Bapak Ibu. Nah, basic class program ini membantu Anda untuk melipat gandakan jam kerja Anda. Oke. Nah, berikutnya yang ketiga Bapak Ibu, yaitu rutinitas. Pola rutinitas. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Life ekspektasi. Ya, yang kedua perbandingan kerja konvensional dengan pembawa sistem. Oke. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, pola rutinitas. Ya, ini sering Bapak Ibu dapetin. Ya, umur 25 rata-rata orang lulus S1 di Jogja berapa income-nya Bapak Ibu? UMR 2,5 gitu ya. Ini saya anggap 5 juta. Sorry, ini LCD-nya terlalu dekat ya. Harusnya agak mirip, jadi kecil. 10 tahun kerja, biasanya income kita naik berapa kali lipat? Kalau sudah 10 tahun kerja di Jogja 2,5 naik jadi berapa? 2 kali lipat, jadi 5 juta ya Pak? Oke, 5 juta ya. Ya, saya tulis 10 juta ya. 20 tahun kerja kira-kira berapa di Jogja? 10 juta masuk Bapak Ibu? Kurang lebih ya. Oke, saya tulis 15 juta. 30 tahun kerja saya tulis 20 juta. Oke. Nah, 40 tahun kerja saya tulis 25 juta. Oke Bapak Ibu ya. Kalau di Jogja nggak nyampe Bapak Ibu. Ya, sedikit yang income-nya 25 juta. Oke. Nah, berapapun income kita Bapak Ibu, ya, seberapapun besar income kita, ya, ketika umur 40 tahun, ya, kalau income Anda lebih besar daripada pengeluaran, artinya Bapak Ibu bisa cicilan investasi buat bayar sekolah untuk kesehatan, ya. Nah, tapi tujuan bekerja kita kan bukan cuma bayar ini, Bapak Ibu. Nah, kita perlu tabungan hari tua dan warisan untuk anak. Ya, mudah-mudahan ada sisa untuk diwariskan ke anak. Ya, mudah-mudahan. Nah, ini tujuannya 40 tahun kita kerja. Nah, tapi fakta di lapangannya Bapak Ibu, ya, kalau pengeluaran kita lebih kecil dari pemasukan, kita bisa investasi rumah, properti, villa, emas dan lain-lain. Ya, tapi masalahnya, ya, banyak Bapak Ibu, ya, ketika kita sampai sekolah, ini terjadi di keluarga saya. Ketika kami 4 bersaudara, ya, ketika saya masuk kuliah umur 18 tahun, ibu saya umur 55. Ya, yang terjadi adalah setahu saya beliau punya rumah, dia punya tanah, ya, dan punya beberapa investasi. Tapi waktu umur 55 ini semua habis dulu. Ini kejadian nyata di kami. Tertinggal 1 rumah aja. Sisanya beliau benar-benar tidak punya aset. Kenapa? Untuk biayai 4 anak sekolah. Oke, paham ya? Nah, kenapa? Karena kebutuhan ini tidak bisa, kebutuhan yang naik tinggi sekali itu nggak seimbang dengan nama pemasukan kita. Nangkep ya? Untuk itulah kita perlu yang melakukan yang namanya bisnis. Kalau kita hanya mengandalkan satu sumber income aja, yang terjadi adalah income kita ketika anak-anak masuk sekolah habis semua investasi kita. Oke? Nah, sampai pada waktunya orang tua kita sudah tidak dapat bekerja lagi, Ibu. Oke. Yang terjadi adalah apa? Banyak dari kita yang ketika orang tua kita nggak bekerja, kita sendiri baru mulai start bisnis, Ibu. Ya, karena linear income-nya 2 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta seperti itu. Yang baru lulus, ya, wah, senang sekali 2,5 juta ya UMR. Begitu 5 tahun kerja, ya, umur 25, kira-kira punya pacar nggak? Punya, ya toh, punya pacar, gaji naik 5 juta, 4 juta. Ya, tapi punya pacar, Ibu. Ketika punya pacar mau menikah nggak umur 25, 26? Menikah, ya, biaya dikumpulin lagi untuk menikah. Oke, setelah menikah, Ibu,
Ya ada yang ngomong belum ya? Nah, setelah menikah Bapak Ibu ya mau pengen punya tato punya baby Bapak Ibu. Ya, sebulan kemudian wah langsung jadi punya anak, ya. Biayanya tambah gede. Ini ngontrak, ya. 10 tahun kemudian pengen beli rumah KPR. Ya. Setelah punya KPR, anaknya keluar satu lagi Bapak Ibu, jadi 2. Nah, pertanyaannya, ya, sempet nggak mikirin orang tuanya? Nggak sempet Bapak Ibu. Yang terjadi apa? Ya, orang tua kita ya masih berjuang untuk hidupnya Bapak Ibu. Banyak yang seperti itu Bapak Ibu. Ya, kalau kita nggak punya penghasilan ngopat Bapak Ibu, ya artinya kita nggak bisa memberikan buat orang tua kita Bapak Ibu, karena kebutuhan kita sendiri tinggi. Oke? Nah, ini materi ketiga yang Bapak Ibu bisa ceritakan ke prospek. Saya kasih contoh ya. Saya prospek satu teman saya Bapak Ibu, ya. Teman saya ini teman lama, lah nggak ketemu, terus kemudian ketemu sama saya. Ya, saya tukeran nomor telepon. Waktu itu ketemu di lift aja, Ibu. Saya tukeran nomor telepon, ya. Saya ketemu di Solo waktu itu, ya. Nah, biasa saya edukasi. Setahun kemudian saya ketemu dia waktu saya lagi home meeting di Solo. Nah, yang namanya ketemu orang itu faktor X, Bu. Ya, ini ketemu di PGS. Ya, kalau saya beda posisi aja melihatnya, ya. Saya lihat di dalam, istri saya keliling lihat batik itu, saya lihat di dalam. Kalau lihat ke belakang aja saya nggak ketemu dia karena cuma sekilas saja, Bu. Akhirnya saya ketemu orangnya, Bu. Saya ketemu orangnya, terus saya ngobrol sama orangnya. Pak, lama nggak ketemu. Nah, dia masih ingat saya, Bu. Saya panggil orangnya. Nah, yang saya kasih tahu pertama adalah, ya Pak, aku punya bisnis bagus, boleh nggak minta nomor teleponmu? Ya, itu selalu jangan lupa. Dan langsung di miss call, Bu. Ya, karena beda satu nomor aja bisa beda, nggak bisa kontak lagi. Karena saya nggak pernah ketemu dia 8 tahun. Oke, nah saya miss call Bu, ya masuk. Nah, saya cerita Pak, saya lagi main usaha sama teman-teman. Ya lumayan sih 1 tahun ini saya terima 600 jutaan gitu. Ya usahanya apa? Waktu itu belum ramai kangen water Bu. Saya cerita kangen water Bu. Wah langsung dia agak gimana? Terus Pak aku ini langsung mau pergi, kan dia online ya harus motret baju batik di salah satu toko gitu. Nah setelah itu saya kontak nggak bisa Bu. Ya dia nggak mau diajak pertemuan gitu. Oke. Nah Bapak Ibu satu, kalau sponsor Anda ngajak Anda lihat kantor, ya Anda ikut tuh. Saya diajak waktu itu ke Hong Kong, anniversary NAC di Hong Kong. Ya saya foto di depan kantor Hong Kong. Saya waktu itu zaman masih BlackBerry. Ya saya ganti PP, saya kirim ke dia Bu. Nah yang terjadi adalah beliau kaget loh, ternyata bisnismu sampai Hong Kong ya. Aku pikir kangen motor tuh dari Bantul atau dari Sukoharjo gitu. Ya, jadi image-nya orang kalau kita salah ngomongnya bisa salah, gitu. Paham ya? Jadi kita nggak perlu cerita kangen motornya. Pak, aku udah bisnis bagus. Nanti ya kalau aku pas ada waktu lagi ke Solo, tak jelasin proyeknya seperti itu. Ya, untungnya ketika ada foto itu saya datang ke rumahnya, saya ketemu lagi. Yang saya buka pertama, Bapak Ibu, itu saya nggak buka kangen motornya. Saya ceritain tentang ini, Bapak Ibu. Oke, saya ceritain tentang ini. Terus saya tunjukkan Bapak Ibu yang namanya infopack. Ya. Di infopack Bapak Ibu ada komisi kan? Ada komisi, contoh komisi. Ya, contoh komisi. Saya tunjukin potensi income-nya dari bisnis energi Bapak Ibu. Karena saya tahu orang itu orang produktif. Ya, orangnya nggak sakit tuh. Kalau saya demoin, ya orangnya akan beli air Bapak Ibu. Ya, karena saya tunjukkan potensi income-nya. Ya dengan infopack, di sini ada produsennya infopack, gitu ya. Nah, tunjukkan infopack Bapak Ibu. Ya, tunjukkan infopack, orangnya klik dulu. Ini bisnis apa sih? Nah, setelah itu baru saya cerita. Ini loh Pak company-nya. Baru saya masuk ke Energy. Seperti itu. Kalau saya pertamanya masuk kangen water aja edukasinya, Bapak Ibu orang itu nggak klik. Paham ya? Dia cuma berakhir dengan beli air. Oke. Nah, ujung ceritanya saya tahu ternyata dia lagi masalah keuangan. Kemudian rumahnya sempat disita di bank, ya sempat mau dilelang di bank dan kondisinya sulit. Ya kalau saya cerita tentang 50 juta, orangnya nggak akan tertarik. Tapi ceritanya kita dibalik, Bu. Potensinya dulu, baru cerita modalnya berapa sih. Tapi orang itu udah kebuka mindsetnya dulu. Paham ya? Kenapa seperti itu? Karena ada ini. Ya,
kalau di dunia NLP ya, ada yang namanya critical factor. Jadi orang tuh terbangun 95% alam bawah sadar, 5%-nya alam sadar. Nah, selama ini mungkin banyak dari teman-teman kita yang sudah dapat input yang negatif tentang bisnis jaringan, tentang MLM, tentang direct selling, atau dia pernah ketemu tipu money game dan sebagainya, investasi, skema investasi dan sebagainya. Akhirnya semua perusahaan yang model marketingnya direct selling dipukul rata, gitu, nggak bagus gitu. MLM yang nggak bagus dan sebagainya. Padahal nggak semua jelek, banyak yang bagus. Nah, yang kedua, karena gampang masuk ke bisnis jaringan atau direct selling, yang terjadi adalah banyak yang berhenti di tengah jalan. Saya nggak ngomong tidak berhasil, banyak yang berhenti di tengah jalan. Kenapa? Ya karena mereka merasa aku nggak cocok. Ya padahal di bisnis ini dibentuk jadi pengusaha. Bisnis konvensional di luar sana jatuh bangun sampai rugi, orang bangkit lagi untuk bangun bisnis konvensionalnya. Tapi di bisnis ini baru setahun, baru 3 bulan, ya ditolak 10 orang, belum ketemu orang yang tepat udah berhenti. Wah, bisnisnya nggak cocok, bisnisnya jelek. Yang dicap bukan di kita orangnya, tapi yang dicap adalah perusahaannya atau bisnisnya. Akibatnya ini masuk dalam alam bawah sadar. Paham? Ya kenapa begitu Anda janjian ini MLM ya? Nah, kalau yang baru pemula bilang, waduh, iya Pak, kangen motor, wah masihnya mahal, selesai udah, ya kan, nggak mau dikontak lagi, ya. Yang perlu kita lakukan apa? Ini MLM ya, Bapak suka MLM ya? Gitu, nggak suka, saya juga nggak suka Pak. Gitu. Terus kalau ini MLM ya, Bapak suka MLM ya? Suka, saya juga suka Pak. Nah, intinya apa yang orang itu sukai kita suka gitu. Orang itu nggak sukai kita nggak suka, itu untuk buka aja bro. Paham ya? Karena perlu masuk orang untuk janji temu, untuk ketemu orang itu untuk jelasin proposalnya. Nah, kita itu perlu menjebol ini, critical factor ini. Dengan apa? Data. Ya, dengan data. Makanya ketika orang diedukasi, orang tertarik, tapi belinya air. Karena yang masuk di data dia, di alam bawah sadar dia adalah airnya bermanfaat. Tapi kalau orang itu Anda jelaskan dua hal, ya potensi income-nya dan manfaat dari mesinnya, ya yang masuk dua-duanya, Ibu, orang ini kalau produktif, sehat, dia jangan jalankan bisnisnya. Delivery informasi pertama, di pertama kali itu menentukan, Ibu. Yang kesan pertama menggoda atau enggak gitu. Ya. Nah, jadi ini dikuasai. Anda nggak perlu cerita saat ini. Saya nggak cerita tentang kangen motornya. Saya hanya cerita ini, Pak, kita ini kan akan jadi tua ya Pak. Ya nggak terasa ya 8 tahun, umur berapa sekarang ya. Akhirnya kita cerita karena teman lama kan. Kita cerita ya, ternyata dia umurnya udah 40 tahun seperti itu. Wah, jam kerja kita sebetulnya tinggal 15 tahun lagi ya Pak. Ya iya ya. Terus gimana Pak? Sudah banyak impian yang kecapai belum? Ya aduh ini aku lagi banyak masalah gitu. Tapi dia nggak cerita. Saya langsung tahu, bukain infopack gitu. Saya tunjukin potensi income-nya. Dan ternyata angka itu bicara gitu. Data yang masuk adalah apa? Potensi income-nya. Pak ini gede banget, bisnis apa sih? Nah setelah dia buka bisnis apa, kita masuk gak? Masuk Bapak Ibu. Ini loh Pak, saya kerjasama dengan company Jepang. Okay? Nah setelah itu saya mau demoin, aku bilang gini, Pak istrimu ada di rumah gak? Gitu. Ya karena saya tahu dia udah beristri ya. Pak istrimu ada di rumah gak? Ada, boleh gak nanti malam saya ketemu berdua? Boleh, saya malamnya extended. Saya nahan gak pulang ke Jogja, saya ketemu istrinya jam 9 malam berdua. Jadi saya edukasi dudukan mereka berdua, saya edukasi berdua. Itu kenapa? Karena menteri keuangannya itu istrinya. Ya, pria itu kepalanya, tapi leher itu istrinya. Ya kalau nggak ada lehernya juga nggak bisa nyatu Ibu. Nah, menteri keuangannya harus dong dulu. Ya, waktu masuk ketemu menteri keuangannya, saya juga bicara angka Ibu. Nangkap ya? Karena yang mereka butuhkan, mereka pasangan muda baru punya anak satu, mereka butuh angka. Ya, mereka butuh potensinya. Nah, waktu saya tunjukkan potensinya, Ibu, saya tanya impiannya mereka dan sebagainya, mereka kebuka. Oke, sekarang grupnya besar di Solo dan berkembang sampai Jakarta dan Bandung. Oke. Nah, kenapa 95% orang di dunia itu terjebak di sini? Karena mereka pertama tidak tahu caranya dan kedua tidak punya kesempatannya. Ini key point. Pak, kalau ada caranya dan kesempatannya punya income 100 juta seperti yang di Infopack di komisi ini, menurut Bapak menarik gak? Nah,
Tapi komisi yang paling bagus Bapak Ibu, yaitu komisi Bapak Ibu sekalian. Tangkap ya. Anda tunjukkan tuh sekilas, ya belum tentu orang percaya. Orang akan tanya, komisimu berapa? Nah kalau Anda baru gimana? Pak, saya baru start. Saya bilang aja saya baru start. Hasil saya belum besar. Tapi kalau Anda sudah punya income, mereka tanya gitu, keluarin Bapak Ibu. Oke? Nah, jadi karena tidak tahu caranya dan tidak punya kesempatannya, banyak orang terjebak di rutinitas ini. Oke? Nah, yang ketiga, jadi saya memutuskan saya harus merubah hidup saya dan harus segera bertindak. Yuk kita ngomong sama-sama yuk, 1, 2, 3. Saya memutuskan saya harus merubah hidup saya dan segera bertindak. Ya. Itulah penting kenapa kita membangun yang namanya backup income yang efektif. Oke. Nah, yang keempat Bapak Ibu, ya, baru Anda tunjukkan energy company Bapak Ibu. Energy company, ya perusahaan ini udah 44 tahun, 38 atau tersebar di 26 negara. Kalau Anda punya smartphone, Anda langsung bisa buka webnya, ya. Kemudian mengemas teknologi dan barang baru masuk ke kesehatannya Bapak Ibu. Ya, kalau memungkinkan langsung demoin di depan, tapi nggak usah semua lengkap seperti Vision Day. Vision Day tidak di rumah gitu ya, nggak perlu Bapak Ibu. Mungkin 3 botol aja minyak sama air, betadine seperti itu dan cukup Bapak Ibu, ya. Nah, yang kelima Bapak Ibu, ya, tunjukkan konsep investasi Bapak Ibu. Ya, seringkali orang bicara mahal mesinnya karena kita nggak pernah nunjukin pembandingnya. Contoh arsitek 4-5 tahun, ya Bapak Ibu bikin orang-orang tunjukin ke dia. Pak, kalau arsitek kira-kira berapa Pak pengeluarannya dalam 5 tahun? Ya 300 juta. Income-nya kira-kira berapa? 1-2 tahun pertama ketika lulus. Ya cuma 5 jutaan Ibu. Kalau lawyer berapa Pak? 5 tahun 300 juta, harus baca 200 buku, hafal semua pasal-pasal dan hukum, gajinya 10 juta. Ya. Kalau dokter gimana? 7 tahun, ya, pengeluarannya bisa 1 miliar, ya, bacaannya bahasa Latin, kedokteran, obat-obat, ya. Begitu lulus, masih harus PPT, ya, keluar pulau, kemudian mau ambil spesialis, kalau punya duit, kalau normal-normal, dokter umum 10 jutaan. Ngeri nggak? Investasinya 1 miliar, kapan balik modalnya gitu kan? Nah ini investasi orang tua kita yang paling rugi, yaitu investasi ke kita Bu Ibu, karena nggak akan balik modal. Ya, nah di energi Bu Ibu 1-3 tahun, ya 50 juta modalnya, sebetulnya itu bukan modal karena dapat barang, bisa dipakai 15-20 tahun. Masuk sekolah bisnis ini modalnya, datang training, ikut pelatihan, ikut pertemuan, ini modalnya 1-3 tahun, potensi income 50-100 juta sebulan. Boleh tepuk tangan, ya. Nah, artinya Bapak Ibu apa? Sama-sama investasi, hasilnya beda. Seperti itu. Nangkap? Oke. Nah, jadi ini dijelaskan juga Bapak Ibu, tapi tidak semuanya 6 poinnya. Oke. Nah, berikutnya, ya. Siapa yang sudah menguasai 8 point komisi sistem? Boleh angkat tangan. Menjelaskan 8 point. Boleh angkat tangan? Yang belum menguasai siapa? Boleh angkat tangan? Ya banyak semua ya, makanya belum dapat. Ya. Nah, kita harus menguasai Bapak Ibu. Ya. Oke, contoh kita panggil nama yang sering kita dengar dari kecil dan sekarang, Budi. Ya. Budi ini adalah distributor. Ya, modalnya 48.500.000. Punya KTP, NPWP, email, nomor HP, rekening bank. Ya. Nah, si Budi, ya Bapak Ibu, sejak punya nomor ID, beliau Budi ini adalah pengusaha internasional. Ya Bapak Ibu sekalian adalah pengusaha internasional. Jadi nggak perlu minder atau nggak pede Ibu, karena ada bintang iklannya dari energi. Oke? Nah, kita bisa lakukan yang pertama direct sales dan mengembangkan jaringan Ibu. Ya, ini Ecoin, ya jalur 1A 2,9 8 poin ke dalam. Kemudian 1A2 2,9 1 poinnya kalau mesinnya GV1, ya. Kemudian si Budi mensponsori Samuel, ya 2A, artinya di sini toko 2A, satu mesinnya 5,8 juta penjualan, ya. Kalau mesinnya 48, ini sampai 7 poin ke bawah, yang ke-8 1 poin dapatnya Bapak Ibu. Oke. Nah 3A, ya Bapak Ibu, Pak Budi mensponsori temennya total 10 mesin, ya. Udah balik modal, ya. Kalau perlu Bapak Ibu perlu melatih. Kalau Anda lihat Pak Ari edukasi itu kebalik Bapak Ibu, nulisnya sudah kebalik.
karena sudah jam terbangnya tinggi, ya. Nah, Anda perlu belajar nulis kebalik juga. Nah, si Budi mensponsori Acai ya di jalur 3A ini 8,7 juta per mesin Bapak, sampai 6 poin ke bawah. Oke, total Bapak Ibu 20 mesin, Anda buka jalur berikutnya jalur 4A 11,6 ya. 11,6 sampai 5 poin ke bawah, selanjutnya menurun 3 poin, 2 poin, 1 poin ya. Setelah total 50 mesin, Bapak Ibu masuk ke 5A. Ya 5A ini di satu mesinnya 14,5 juta 4 poin. Ya, total 100 mesin Bapak Ibu masuk jalur 6A. Ya, ini marketing plan yang ini ada orang aktifnya Bapak Ibu ya. Di tahun ke depan, 1 tahun kemudian cuma terjadi 2 penjualan mesin aja setiap jalur. Ya, di jalur 1A ini cuma terjadi 2 penjualan mesin asal dalam area egg point. Ya, komisinya 2,9 kali 2, 5,8. Jalur 1A2 dari sekian banyak orangnya, ya itu terjadi cuma 2 penjualan. Karena cuma punya 1 jalur aja. Ya, yang lain saya terimanya lebih gede, 3 miliaran. Karena di jalur 6A, gitu ya. Nah, ada 1A2 2,9 ya. Jadi 2A 2,9, 5,8 kali 2 11,6. Ya, di jalur 3A hanya ada 2 mesin aja terjual di sini asal dalam area egg point Anda. Ya 17,4. Di jalur 4A 2 mesin aja. Ya 11,6 kali 2 23 juta, 2. Di jalur 5A cuma 2 mesin aja. Itu Anda terima 29 juta. Di jalur 6A cuma 2 mesin aja asal dalam area egg point Anda terima 34 juta 800. Ya. Faktanya kalau jalur ini banyak orang aktif ya Ibu, nggak cuma 2 mesin Bu. Bisa ratusan mesin dari 1 jalur ini. Ya, tergantung amal soleh ibadah Bapak Ibu sekalian. Ya, semakin amal solehnya baik, semakin jalurnya banyak yang terisi orang-orang aktif. Oke. Nah, totalnya Bapak Ibu ya 127 juta, 6 1 tahun ke depan. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ya, cuma menjadi 2 mesin aja penjualan. Itu yang paling. Kebayang nggak? Ya, dari sekian banyak orangnya di tiap jalur cuma terjadi 2 mesin, udah 100 juta sebulan. Oke. Nah, ya kalau kita terlambat membangun backup income Bapak Ibu, yang terjadi adalah usia 55 baru start bisnis, ya kebutuhan sudah terlanjur naik Bapak Ibu. Kalau kita mulai start di umur 30-40an, ya Bapak Ibu, Anda udah mulai start 1-3 tahun ke depan, income Anda udah di atas 100. Jadi memulailah dalam kondisi ketika kita nggak sulit, dalam kondisi kita nggak membutuhkan bisnis ini. Ya kenapa? Ketika kita nggak butuh, bisnis ini jauh lebih ringan. Tapi kalau kita memulainya saat butuh, bisnis ini jauh lebih berat. Ya, tapi apakah kesempatannya sama? Sama Bu. Saya memulai ketika sedang butuh Bu. Lebih berat Bu, tapi karena fokus akhirnya hasilnya juga besar. Oke. Nah, ujungnya untuk siapa? Untuk keluarga kita Bu. Oke. Nah, ini perjalanan Pak Budi menuju 6A ya. Hanya sharing ke 1 orang per hari Bu. Setahun ada berapa? 365 hari. Ya. Dengan sukses rate cuma 5% rata-rata setahun. Artinya Pak Budi ya, dari 365 orang yang beliau cerita per hari dalam 1 tahun, ya 5%-nya yang join hanya 18 orang yang aktif. Ya, yang join. Ya, 18 orang. Dan dari 18 orang ini hanya 20% yang aktif, hukum Pareto. Ya, 20-80, yaitu cuma 4 orang distributor aktif gitu. Dari 18 orang. Ya, kita hitung Bu. Ya, 4 orang ini melakukan hal yang sama di tahun kedua. 4 orang ini melakukan hal yang sama di tahun kedua. Ya, karena dia distributor aktif. Mereka melakukan edukasi 365 kali dalam setahun. Dan sama mereka menemukan 18 orang aktif, 18 orang yang beli mesin dalam setahun. Ya. Kemudian dari 18 itu hanya 4 orang aktif. Ya, orang pertama 18, orang kedua 18, orang ketiga 18, orang keempat 18, Budi sendiri 18 orang, total mesinnya ya. Mereka edukasi 1 tahun cuma dapat 18, itu 90 mesin dulu. Ya. Akhir tahun kedua, total mesin Anda 108. Anda udah peringkat 6A Ibu. Oke, hanya dengan edukasi 1 hari sekali dan hanya 18 mesin aja setahun Ibu. Masuk akal nggak? Cuma setahun cuma 18 mesin Pak, masuk akal Pak. Ya, asal kita rajin setiap hari edukasi 1 orang. Ya, 1 tahun, 2 tahun kedua sudah 100 mesin. Oke. Nah, ini momentumnya dari energi Ibu. Ya.
Anda perlu ceritakan ke prospek Anda juga Ibu, kalau mereka orang bisnis. Orang bisnis Bapak Ibu perlu tahu yang namanya tren. Jumlah mesin di Indonesia 70.000 mesin sampai hari ini. Ya, 50%-nya itu Jakarta, Jawa Barat. 35.000-nya nyebar ke seluruh Indonesia, jadi masih sangat kecil. Nah, penduduk Indonesia per bulan itu penjualan 1.000 mesin. Sekarang lagi turun Ibu, karena pasca Speedy kan masih mau naik dan baru 1.000 mesin per bulan ini rata-rata. Ya, saya kemarin ke Hong Kong sudah 3 kali ke sana. Ibu, di Hong Kong tuh 3.000 mesin per bulan. Anda tahu penduduknya Hong Kong 8 sampai 9 juta orang aja. Jadi 3 kalinya kota Semarang. Ya, tapi 3.000 mesin per bulan. Indonesia jumlah penduduk 250 juta. Kita ambil 10% 25 juta belum masuk. 1% 2,5 juta belum masuk. Kita baru 0,01% 25.000 udah lewat ini. Artinya 70.000 ke 2,5 juta masih berapa kalinya? Ya banyak Ibu. Ya putarannya ke ratusan putaran lagi untuk ke 2,5 juta. Artinya potensi kita masih sangat besar sekali di Indonesia Ibu. Ya, atau kita perlu pindah Hong Kong gitu ya. Enggak kan Ibu ya. Ini potensi gede banget di Indonesia. Gitu, oke. Nah, sekarang kita udah punya 2 kunci. Kita tahu caranya, kita punya kesempatannya, ya. Nah, keputusan di tangan teman-teman sendiri. Apakah merupakan solusi bagi teman-teman? Jawabannya ya. Mari bergabung mengejar impian. Jadi tadi 6 hal itu yang kita ceritakan Ibu. Yang pertama apa tadi? Life ekspektasi. Yang kedua, oke, ini ada kesimpulannya. Nah, ya, secara general penyebab orang sukses apa? Tidak mau keluar modal. Ya, mau bisnis tapi nggak mau keluar modal. Ini secara general kenapa orang nggak mau sukses. Kalau perlu dia berpikir biar orang lain yang beli, dia pakai nomor ID-nya. Nah, mentalnya bukan mental pebisnis. Yang namanya pebisnis beli mesin, rasain manfaatnya, cerita. Ya, pemilik showroom BMW, mobilnya pasti BMW. Ya, bukan Honda. Ya, tapi salesnya mobilnya Toyota. Nah, jadi beda. Nah, yang kedua ingin punya penghasilan tapi nggak mau usaha. Banyak nggak yang seperti ini? Banyak. Ya, kalau bisa ketemu 2 orang aktif, wah menjadi besar, ratusan juta, ya kipas-kipas, gitu ya. Yang ketiga mau usaha tapi nggak mau susah. Banyak nggak yang seperti ini? Ya. Yang keempat usaha sedikit susah sudah langsung nyerah. Banyak nggak? Ya. Yang kelima nggak ngerti atau nggak paham tapi nggak mau belajar. Nah, ini cuma 5 ini Bapak Ibu yang membuat orang tidak sukses di NAJ. Cuma 5 ini aja Bapak Ibu. Kalau kita bisa nyingkirkan 5 ini dalam diri kita, kita pasti berhasil. Oke? Ya. Saya biasanya closing Bapak Ibu, tunjukin live aktif saya yang berprestasi. Ya, direct sponsor terdekat saya tunjukin, kemudian saya tunjukin prestasi dari upline. Ya, saya selalu edifikasi upline saya walaupun jauh Bapak Ibu. Ya, saya nggak pernah de-edifikasi upline saya. Upline yang satu sekolah bisnis ya. Nah, saya nggak pernah de-edifikasi upline saya. Oke. Nah, ini upline kita namanya Diparama. Saya selalu tunjukin prestasinya dia. Kenapa, Bu? Karena orang ini teman prospek kita biar lihat potensi bisnisnya. Ya, ketika mereka serius, mereka bisa punya kehidupan yang seperti mereka berdua ini. Pertama Mas Rama, ya, kemudian Mas Joko, Bu. Saya tunjukin. Oke, 2 orang ini yang saya tunjukin edifikasi yang bisa-bisa ketika selesai edukasi. Ya, terus promosikan mereka ketika ada pertemuan. Kemarin saya ada Facebook Live, saya promosiin tim. Ya, tim ini income-nya 100 juta di MLM lain, Bapak Ibu. Ngeri nggak? Ya, waktu saya tunjukin Facebook Live, saya ajak ketemu dengan Mas Rama. Ya, hari ini tiap hari kontak saya, Pak, ada Facebook Live apa lagi? Pak, besok saya mau lari, Pak, mau ngebut, Pak. Income-nya udah 100 juta di MLM lain. Saya nggak pernah serang MLM-nya, Bu. Ya, tapi saya tunjukin potensi dari energi. Bapak bisa jalan MLM-nya, ya, suplemennya kalau dikomen dengan air kangen cocok banget, Pak. Wah, itu kan beda produk, Pak. Ya, nah nanti kita jalan berdua bareng-bareng, Pak, yang ini. Nah, begitu income-nya nanti 100 juta, beliau 100 juta itu 4 tahun. 3,5 tahun sama dengan kia kami. 100 juta, saya juga 100 juta. Ya, 3,5 tahun, tapi saya udah di atas dia. Nah, saya tunjukin potensinya, Bu. Nangkep ya. Jadi saya nggak pernah serang sedikit pun perusahaannya, karena orang kan nggak simpatik dengan Anda, dengan kita. Yang kita perlu lakukan adalah, Pak, kita produknya berbeda. Siapa tahu ini kecepatan. Ya, orangnya umur 50 tahun, Bu. Saya tunjukin apa, Bu, leverage income, Bu. Pak, waktu kerja kita tinggal 5 tahun nih, 5 sampai 10 tahun. Nah, kebayang nggak, Pak?
Ya, kita kan tidak mau kerja seperti hari ini Pak loncat-loncat kemana-mana. Kalau dalam 5 tahun Bapak punya tambahan income 100 juta, ditambah dari income perusahaan Bapak 100 juta, 200 juta Pak. Salah nggak Pak kalau punya 2 sumber income 200 juta? Nggak salah Mas. Gitu. Pak, mau nggak ke Semarang? Pas ada DVD, suami istri datang dulu. Suami ini dia dua-duanya. Suami istri dua ini semangat ketika jalan usaha ini. Di perusahaan bisnis apapun dia semangat. Etos kerjanya bagus sekali. Oke, nah begitu tunjukin leverage income dan potensinya kecepatan bisnisnya positif, klik. Nah ini ngebut, ya paham ya? Jadi kita nggak boleh jelekkan perusahaan lain dulu, ya karena diri kita belum tentu lebih baik, ya. Oke. Nah ini 6S, 6S2, 6CS. Yang pertama apa? Life expectancy. Yang kedua perbandingan pola kerja. Ketiga rutinitas hidup, Ibu. Keempat, energy company. Yang kali ini baru masuk demonya. Yang keempat, konsep investasi. Yang keenam, Ibu, 8 point komisi sistem. Nah, kalau Anda menguasai 6 ini, ya hafal sampai apa? Hafal sampai mati, jalankan dengan hati. Nah, kalau Anda hafal 6 ini, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu mau saya kirim ke Aceh, mau saya kirim ke Papua, pasti hidup. Karena semua orang butuh 6-6-nya ini. Cuma kita sering pakai satu demo produk doang, betul nggak? Ya kemana-mana bawa tas demo, gitu kan? Nah, kalau kita pakai 6-nya, bisnis kita pasti besar. Nah, ini tagline kita, hafal lakukan terus menerus, hafal sampai mati, jalankan dengan hati. Sekian dari saya, Bapak Ibu. Oke, tepuk tangan yang meriah sekali untuk Pak Oce tadi, Bapak Ibu. Nah.